Cek. Belakang bagian mana? Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minin fa asbahu bi ni'matihi ikhwanan mutawaddin mutarahimina mutahabbin. Asyhadu an la ilaha illa anta Allahu lakal hamd. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka imamul muttaqin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mari bersama-sama kita awali materi kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, tidak ada yang berduka, murung, tidak ada yang bersin. Kemarin kita sudah belajar tentang satu materi. Masih ingat materi kemarin? Hari Sabtu kita bersama-sama mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat kan materinya? Masih. Iya. Ingat itu ada dua kalau di dalam pelajaran hadis itu. Yang pertama ada yang Dhabtus Sadri, yaitu ingat dari akalnya. Ya. Ada lagi Dhabtul Kutub atau Dhabtul Kitab, yaitu orang ingat karena dari catatannya, ya, rapi catatannya. Ada yang ketiga, ingatannya kuat, catatannya rapi. Ini yang paling bagus. Nah, yang keempat ini yang paling cilaka, nggak pernah bisa mengingat, Tidak mencatat dan nggak punya catatan. Makanya para periwayat hadis itu ada yang hafalannya sangat kuat, ada juga yang catatannya kuat, ada yang sudah hafalannya kuat, catatannya kuat, ya. Nah, kalau kita kayaknya susah menghafal. Moga-moga masih mencatat. Nah, itu. Kalau berdiri harus dibawa. Ya. Malah jadi aneh ya. Taruh di kantong. Taruh di kantong. pinggang ke pinggang. Ikat pinggang. Apalagi usulnya? Ikat pinggang. Tes. Materi kita kemarin adalah La ilaha illallah.
ada 4 kata kemarin ya kan? Iya. Ada 4 kata yang menyusun akidah kita, yaitu la ilaha illallah. Sehingga ada kata-kata kunci yang kita kotak. Allah, kemudian ilah. Allah, kemarin kita sudah sama-sama mencoba untuk mengenalnya. Hari ini review sebentar. Ada yang mau ditanyakan dari materi kemarin yang Anda ingat seberapa persen pun boleh, atau ditulis berapa persen. Kita kemarin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau ditanyakan tentang Allah? Atau saya yang bertanya? Boleh diulang Pak yang garis besarnya aja yang kemarin saya nggak berangkat. Oh, nggak berangkat kemarin? Ustaz, bagaimana kita untuk menghadapi, kalau iman kan kadang naik turun, kadang iman kalau lagi itu kadang lagi malas-malas banget. Nah, bagaimana kita untuk menghadapi keadaan tersebut biar kita itu selalu stabil gitu? Ya. Bagaimana iman kita selalu stabil? Nggak bisa. Ya, karena al-iman itu sabda Rasulullah SAW, al-iman yazidu Yangkus. wa yanqus. Yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi kalau imannya ada grafiknya ya, iman itu naik dan turun. Kalau ini namanya apa? Stabil. Agak turun dikit. Stabil, tapi nggak pernah meningkat. Ya. Kalau gini, Yazidu. yazidu. Gini, Yangkus. Bangkrut. yangkus. Kalau gini, Yazidu Yangkus. yazidu wa yangkus. Kalau gini, Yangkus wa Yangkus. kalau gini, Yazidu Yazid. ya. Jadi kita lihat grafik ini. Ada iman itu dari saat lahir sampai sekarang ya kayak gitu aja. Ya. Itu manusia yang merugi. Hari kemarin sama dengan hari ini. Ya. Kalau dikatakan yazidu wa yanqus juga. Cuman nggak ada perubahan. Kalau yang ini manusia yang cilaka. Bangkrut. Ya. Saya juga yazidu wa yanqus, Pak. Iya. Tapi semakin Turun. naik turun juga, tapi turun gitu. Yang terbaik adalah yazidu wa yanqus. Ya. Yazidu wa yanqus juga. Cuman selalu Pertama. naik. Ya. Ada lagi orang yang mentalnya nggak stabil. Nah, ya. Kalau lagi Yazid gitu, dia terus-terusan beribadah, nggak pernah keluar rumah. Ya, kalau lagi Yangkus, belas nggak sholat. Nah, ini orang yang mentalnya nggak stabil. Ya. Orang yang mentalnya nggak stabil. Nah, yang diinginkan adalah jangan kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gini, gitu. Nah, sehingga kita harus nyetel mental kita itu seperti ini. Ini ya situ wayangkus. Ya. Bagaimanakah caranya supaya kita itu setidak-tidaknya ya seperti ini.
Pertama, Rasulullah SAW bersabda, wa atbi'il sayyi'ata hasanata tamhuha. Ya. Waalaikumsalam. Susullah keburukan itu dengan kebaikan supaya tertutup. Karena keburukan itu mempunyai reaksi berantai. Ya, keburukan satu kalau kita kerjakan, nanti akan menyusul keburukan berikutnya. Itu namanya keburukan itu akan sifatnya berantai. Anda mencuri sandal, ya kan? Pulang sholat Jumat. Karena imamnya bilang ambillah yang baik tinggalkan yang buruk, gitu kan? Iya. Nah, dia pakai sandal jepit, nah ambil sandal yang lebih baik. Ya. Setelah itu ditanya, kamu yang ngambil sandal? Dia bilang Tidak. enggak. Berarti Oh. ya kan? Jadi yang namanya dosa itu memiliki efek berantai. Memiliki efek berantai. Anda berteman dengan orang nggak baik. Kemudian Anda diajak minum. Anda bilang, enggak lah, dikit aja. Minum dikit. Namanya orang nggak pernah minum, minumnya cuma sedikit langsung Elek. mabuk. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok nggak ke typo? Sini dulu. Setelah dia minum, dia mabuk, nggak sadar. Maksudnya hilang ingatan dia. Apa yang dia lakukan? Kalau dia dekat dengan wanita, maka dia akan berzina. Ya. Kalau dia dekat dengan sesama lelaki, bisa jadi dia mamuran, melahirkan kejahatan berikutnya. Gitu. Bisa dipahami ya? Lalu gimana supaya dia tidak mengalami efek yang berantai? Wa atbi'il sayyi'ata, kata Rasulullah, hasanata. Susullah yang buruk itu dengan kebaikan. Supaya apa? Tertutup. Itu yazidu wa yanqus. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu yang nggak benar, segera tutup. Nutupnya pakai apa? Apa aja yang sederhana, yang itu bisa membantu kita menutup dosa. Ya, misalkan saya berbuat salah, gimana nutupnya? Ada uang $2, kita masukkan kotak ini. Ya, berapa sih $2 itu? Itu untuk apa? Mencegah supaya reaksi ini nggak berantai. Gitu. Ya. Yang kedua, adalah Rasulullah SAW menyebutkan almar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan bersama dengan teman dekatnya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan seseorang itu dia berteman dengan siapa? Teman dekat maksudnya. Kalau berteman dengan semuanya, kalau teman akrab, itu agama seseorang diukur dari situ. Reaksi berantai kalau orang itu berbuat nggak baik, diperparah dengan apa? Malu ke tempat yang baik. Dan saya udah salah. Datang ke pengajian, wah nggak enak. Ya. Akhirnya Facebooknya ditutup. Ya. Nah, saya datang ke masjid nggak enak.
Padahal justru ketika kita itu melakukan kesalahan, apapun perasaan kita, datanglah ke tempat itu. Kalau tidak ingin, dosa itu akan melakukan reaksi berantai. Gitu. Saya dosa mau ke masjid gak enak, ya sudah di Victoria Park aja. Ya kan? Mau datang pengajian gak enak, kumpul sama yang itu aja. Nah ini awalnya kayak gitu, reaksi berantainya gitu. Makanya ketika kita melakukan buruk, segeralah cari lingkungan yang baik. Walaupun kita rasanya nggak enak dan kita nggak ngapa-ngapain. Saya ke masjid tidur aja gitu ya. Tetapi saya sudah memilih tempat yang benar. Itu akan menjaga stabilitas keimanan kita. Ya. Yang ketiga, Allah menyebutkan ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu. Allah itu akan mengabulkan doa ketika orang itu berdoa kepada aku. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, seringkali diperparah dengan apa? Omongan yang nggak enak. Kita berbuat dosa, ditambah dengan mengumpat, ya kan? Setelah mengumpat, kemudian kita mengutuk diri kita sendiri. Ya, aku ini memang orang bodoh, gitu kan? Aku ini memang orang jahat. Akhirnya kesimpulannya disimpulkan oleh setan. Nggak layak aku untuk berkumpul dengan orang yang baik. Nah, gitu kan? Sehingga nggak boleh untuk mengucapkan kata-kata yang buruk ketika kita melakukan dosa. Tetapi ucapkan istighfar. Ya. Reaksi berantai orang melakukan perbuatan dosa apa? Mengumpat, ya kan? Jadi setelah dia dosa, bahasa Jawanya apa? Miso-miso, gitu kan? Setelah miso-miso, getun, gitu kan? Setelah getun dia bilang, pancen aku ki ditakdir kita di wong rapi. Nah, gitu kan? Setelah itu, ya sudah. Ya. Bisa dipahami. Yang ketiga itu istighfar, bacalah. Yang keempat, ya, dosa itu aib atau enggak? Aib itu perlu disebarluaskan atau ditutup-tutupi? Kalau Anda menyebarluaskan aib Anda sendiri, maka Anda akan semakin parah. Ya. Cukuplah Anda minta ampun kepada Allah. Anda nggak usah membuka aib Anda. Ya. Aib itu harus ditutup. Jangan dicerita-ceritain. Ya. Anda punya suami, barusan ribut sama suami, cerita sama tetangga. Tetangganya ngasih saran, emang suamimu gak mutu, iya kan? Udah di luar banyak yang lebih baik dari suami kamu tuh, ya kan? Mikir-mikir benar juga ya. Udah nyari tempat tukar tambah suami aja. Merasa masih. Ya kan? Ini akhirnya jatuh kita. Kita ngomong, aku sebenarnya menyesal tapi tadi aku mencuri, gitu kan? Yang diajak ngomong, dengerin. Habis itu dia bisiin teman satu kelas, itu kelihatannya solihah atau neng nyolongan, ya kan? Satu kelas ngerti semua. Dari manakah sumber beritanya? Dari kita sendiri. Gitu. Biarlah aib itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang disarankan, kemudian yang kelima adalah curhat. Kepada siapa kita curhat? Ya Allah. Facebook dan apa? Enggak kok, akhirnya Facebooknya ditutup ya. Udah capek dia. Udah capek bikin status. Doa di status.
Tempat di status. Setiap kali pengajian diupload, ya kan? Sedekah diupload. Sholat Akhirnya diupload. dua malaikat itu mangkel, dia catatannya ditinggal, ya kan? Dan kamu Catat udah kamu tulis di Facebook semua, gitu kan? Keduluan mereka. Nah, malaikatnya mangkel dia. Jadi yang kelima curhat. Curhat yang pertama itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah waktu-waktu yang istijabah di malam hari. Dan silahkan Anda menangis sekuat-kuatnya di situ. Berdoa sekuat-kuatnya. Dan ternyata itulah yang disebut dengan tombo hati, ya kan? Allah yang akan menyelesaikan masalah itu. Kalaupun kemudian pengen ngomong ke orang lain, carilah orang yang benar-benar tepat. Ya, jangan asal ngomong aja. Mbak, aku udah mau dijawili wong oke. Kowe iki ya. Ternyata nyebar. Malah mlebu ning Facebook bareng. Ember. Ya kan? Udah, kita jadi semua mengatakan pancen wong rapi. Nah, seringkali orang itu kalau sudah dituduh kayak gitu, kesimpulannya ya sudah, saya jadi orang nggak baik aja. Gitu kan? Semua orang udah tahu. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita sebenarnya curhat ini bisa dikuatkan lagi kalau kita mau memperbanyak tilawah, memperbanyak sholat, gitu kan. Nanti jatuhnya ke situ. Nah, jadi ketika iman kita sedang jatuh, ya, carilah yang sederhana dulu. Ada uang $1 kasih, ada orang jatuh ditolong. Itu akan membantu kita untuk muncul lagi, menumbuhkan keimanan. Nah, gitu ya. Hati-hati, dosa itu memiliki reaksi berantai. Ya. Dan dosa besar seringkali tidak tiba-tiba dilakukan kecuali dengan jalan shibron bishibrin dhiro'an bidhiro'in, kata Rasulullah. Ya, kesalahan dan dosa itu seringkali bukan dilakukan tiba-tiba gede, enggak, tetapi shibron bishibrin, satu jengkal, sakilan itu sepirata sakmene. Tapi kita akan meremehkan, dosaku saya sakmene, ya kan? Tetapi disusul bishibrin, sekilan meneh, menjadi dhiro'an, satu lengan, bidhiro'in, lengan berikutnya, hatta dakhalu ila hijri dhab, sampai kemudian kalau orang itu ada yang kita ikuti masuk ke lubang biawak, ya, kita ikut masuk ke dalamnya secara kroso. Ya, ketika kita melakukan dosa besar, nggak terasa karena dimulai dari kecil-kecil yang menumpuk. Nanti di rumah tangga juga gitu kan, kesalahan kecil yang menumpuk dan nggak pernah diselesaikan, akhirnya terakumulasi. Ya. Kalau sudah terakumulasi, kesalahan kecil jadi pemicunya. Sebenarnya kesalahan kecil itu bukan itu intinya, tapi karena kesalahan yang sudah sangat besar, numpuk, tinggal cari pemicu satu lagi aja. Ya. Berangkat ke kantor, suaminya nggak pamit, udah. Ya. Putus. Lu gua N. Orang kalau ditanya bingung juga, loh, cuman nggak pamit aja putus. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Sudah banyak yang numpuk. Gitu ya. Nah, makanya segera diselesaikan supaya tidak numpuk-numpuk. Kumbahannya numpuk piye? Masukin mesin cuci ya. Waalaikumsalam. Nah, itu ketika keimanan kita turun. Cuman jangan gini ya. Nah, Anda perhatikan diri kita masing-masing, kita mana? Kita masuk yang ini enggak? Ini berbahaya ini. Ya. Kalau lagi taat, medeni ya. Kalau lagi enggak taat ya medeni gitu. Ya. Nah, hati-hati. Nah, jadilah orang yang
Kata Rasulullah gimana? Ahbib habibaka haunan ma. Cintailah kekasihmu itu sedang-sedang saja. Nah, itu orang yang tengah-tengah itu gitu. Tetapi juga abgid bagidoka haunan ma. Bencilah kekasihmu, bencilah musuhmu sedang-sedang saja. Saya juga sedang-sedang saja kok Pak kalau mencintai. Maksudnya cuman setengah mati aja. I love you setengah mati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau Iya. jadi kalau marah ya sedang-sedang saja. Kalau lagi senang sedang-sedang saja. Saya nggak bisa Pak, perlu latih. Ya, itulah perlunya kenapa kita melatih. Di antara latihan itu apa? Ritual. Ya, latihan ritual itu melatih supaya kita tuh nggak kalau marah udah ya medeni. Kalau marah ngeri ya. Tapi nek lagi kasmaran ngeri juga. Ya. Facebook palsu aja kedanan no, ya kan? Facebook gambarnya orang lain. Wah, kita tergila-gila. Ya. Orangnya badannya kurus, katanya kayak Arjuna. Ya kan? Gemuk kayak Bima. Ya kan? Nah, itu dilatih sedang-sedang saja itu. Ya. Islam melatih dalam bentuk ritual. Ya. Latihannya dalam bentuk ritual. Ritual itu kenapa kok bisa melatih mental kita? Karena seringkali ritual itu mengajak kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita lagi nggak mau. Dan juga ritual itu seringkali menahan kita untuk sesuatu yang kita pengen. Anda gajian tanggal berapa? Awal bulan. Awal bulan. Halal nggak gajinya? Insya Allah. Anda pergi membeli kue. Kuenya juga halal. Ada tulisannya blunder hitam halal, gitu kan? Halal. Boleh kan gitu? Gaji halal, beli kuenya halal. Tetapi ketika bulan Ramadan, boleh nggak? Haram itu. Ya. Makruh. Sesuatu yang halal dan kita pengen, boleh nggak? Nggak boleh. Kita menikah lewat KUA, ada saksinya, ada maharnya, ada walinya, sah nggak? Sah. Kalau kita kumpul sama istri kita, sah nggak? Kalau bulan Ramadan siang hari, istri kita bukan itu, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Sesuatu yang kita ingin, nggak boleh. Makanya kalau mau nikah jangan bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan, wah itu ngeri tuh. Ya. Konten baru. Konten baru pas puasa. Puasa juga. Pindah 1 bulan Pak. Mending